Saya melihat Sarwenda ini akan kehilangan rumah mewahnya dan hak asuh anak-anaknya, kecuali dia melakukan hal ini. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sepertinya hari demi hari, di beberapa minggu kebelakang ini, Sarwenda sedang menuai hal-hal sial yang terjadi kepada dirinya, seolah tak berhenti. Dan ini semua seakan-akan masih akan terus terjadi. Bahkan ke depannya akan ada upaya menggugat hak asuh anak yang sudah saya perkirakan akan terjadi. Dan saya saat ini melihat sangat mungkin Ruben Onsu memenangkannya. Dan jika itu terjadi, maka rumah yang ditempatinya saat ini, tempat di mana Sarwenda dan keluarga serta anak-anaknya ini membuat konten untuk sosial media mereka, di mana rumah yang dibangun oleh almarhum ayahnya ini akan hilang dari tangannya. Apa yang akan terjadi? Mari kita lihat apa kata kartu-kartu saya. Mas, ini kan sebenarnya masih ramai, termasuk anaknya muncul di siaran. Iya, muncul nggak sengaja. Kita izin makan mie dan dibolehin makan mie. Terus Ruben bilang pada akhirnya pengen menyelamatkan anaknya, dan ini ya berlanjut dari Ruben yang ingin menuntut hak asuh anaknya karena dia tidak dikabarkan, menurut Ruben dia ini tidak diberikan bertemu dengan anak-anaknya. Nah, menurut Mas Denny, ini polemik ini tuh akan mencapai titik puncaknya, dan benarkah hak asuh akan berpindah ke tangan Ruben Onsu? Kalau kalian kebetulan nggak punya paket data dan juga kalian merasa kontennya kepanjangan, saya langsung spill aja apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya merasakan bahwa Ruben Onsu ini sakit hati tentang apa yang Sarwenda kemarin itu lakukan kepadanya, dan bagaimana seakan-akan Gio ini itu menggantikan posisinya. Dan saya pikir saya pun kalau di posisi Ruben juga pasti akan sakit hati ya. Jadi saya merasakan hal itu, dan Ruben sepertinya ingin memberikan sebuah hukuman pada Sarwenda, termasuk salah satunya ya tentu saja adalah mengambil hak asuh itu tadi. Ini saya lihat di kartu ya. Apakah nanti apa yang terjadi? Ya kita tunggu. Nanti Ruben Onsu akan mengatakan. Tetapi kalau saya lihat dari bagaimana dari memposting dan juga memberikan hal-hal yang memang ya kita tahu ini sesuatu yang seharusnya nggak usah terjadi ya. Tapi bahkan untuk yang kasus mie itu kan terjadinya di Desember ya. Itu acara 12-12 sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa ini semua hanya akan berakhir jika Sarwenda secara berani meminta maaf di depan umum kepada Ruben Onsu. Kalau kalian menginginkan isi konten ini. Tapi tentu saja saya akan bahas yang lainnya. Tetapi intinya adalah kalau Sarwenda mau meminta maaf di depan umum kepada Ruben Onsu, Ruben akan melunak. Dan bisa saja apa yang terjadi ke depannya ini tidak akan terlalu merugikan Sarwenda atau Wendatan. Tapi apa sih yang membuat, sebenarnya kita juga tahu ya, pada awalnya kasus ini juga kuasa hukum Sarwenda sempat menyinggung tentang itu tuh tidak diarahkan kepada RO Ruben Onsu, maksudnya perkataan nggak butuh duit bla 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 itulah. Tapi kan di satu sisi ya satu Indonesia tahu itu arahnya tuh ke sana gitu. Kalaupun Sarwenda nggak ngaku atau mengakui hal itu, nah kalau Indonesia ini percaya, maka brand-brand yang selama ini meng-hire Sarwenda itu nggak percaya kepada kepercayaannya Sarwenda, mereka percayanya kepada kepercayaan orang yang akan berpotensi ngebeli produk mereka. Sedangkan Sarwenda akan dapat duit kalau orang-orang ini percaya, kan lingkarannya nggak sempurna jadinya. Berhenti, dan itu letak permasalahan sesungguhnya. Ini sama seperti kondisi di bangsa kita, rakyatnya kebanyakan ini yang tapi mereka berisik ya di sosial media. Ini nggak percaya pada pemerintah. Pemerintah harus membuat mereka percaya. Dan Sarwenda tugasnya adalah membuat orang-orang ini tadi menjadi percaya kembali. Dan itu susah. Ini pasti kalaupun maksudnya apakah nggak ada orang-orang di sekitarnya dia, maksudnya kan tahu ya, maksudnya rumah nyaman dan juga biaya bulanan untuk anak-anak dan juga untuk rumah ini dihentikan karena memang yang pertama Ruben ini katanya tidak dikasih ketemu dengan anaknya, dan satu lagi juga mungkin karena konflik yang kemarin itu kan. Kenapa nggak ada orang terdekat Sarwenda yang mencoba untuk ya udah minta maaf aja lah sama Ruben biar tenang di kedepan. Orang terdekatnya malah menyarankan yang sebaliknya. Bahkan bisa saja orang terdekat yang ini adalah bisa saja orang terdekat Ruben dulunya gitu loh. Ngerti kan ya maksudnya ya? Nah, jadi harapannya di sini tetap. Ini sebenarnya sama kayak kasusnya Roy Suryo dan Dr. Tifa yang tertangkap nih pagi ini tadi. Bahwa jika Sarwenda mendengarkan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa Wenda sebaiknya masuk ke dalam kamar, berdoa dan pikirkan untuk diri sendiri, tutup telinga dari orang-orang di sekitar. Karena bisa saja nantinya yang akan menanggung semua ini jika ternyata langkah kamu salah, itu adalah kamu sendiri. Orang-orang sekitar ini mungkin saja, bukan artinya mereka menjerumuskan ya, tapi mereka ini kan memiliki juga perasaan yang mungkin dipendam juga ya terhadap Ruben Onsu ya. Dan ini bisa saja disampaikan dan mempengaruhi pengambilan keputusan Wenda yang akan menjadi hal-hal yang jadi kurang baik ke depannya. Maka sebaiknya dia di sini harus berkontemplasi, berbicara kepada dirinya. Dan syukur-syukur kalau bisa mencarikan seorang ahli strategis atau bisa menentukan langkah berikutnya, mengambil langkah untuk meminta
maaf kepada Ruben Onsu atas apa yang terjadi. Salah atau enggak, itu jadi nggak penting. Tapi sekarang ini, karirnya akan selamat kalau dia meminta maaf. Sehingga Ruben akan menghentikan semua hal-hal yang saat ini terjadi yang nggak bisa disalahin. Apa yang diposting oleh Ruben Onsu ini benar adanya gitu loh. Kayak ngopi di rumah yang diperuntukkan untuk anak-anaknya. Terus kemudian ya terlihat di situ anaknya masuk ke dalam sebuah live gitu yang artinya anaknya di sini kan menambah penjualan lebih tinggi daripada yang seharusnya kan, yang ya Ruben berhak untuk keberatan juga. Nah ini nanti kalau ternyata video-videonya ini yang lama ini nanti terus digali lagi, pasti akan ada lah yang akan bisa memojokkan Wenda lebih jauh lagi. Nah ini juga sebenarnya ko Ruben sendiri terlihat cukup agresif ya untuk mengupdate lah apa yang dia tidak setuju. Ya sebenarnya nggak agresif juga ya beberapa hari inilah ya. Tapi kan ya tadi saya ingin mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah seperti sebuah upaya gitu loh. Coba kasih ini, nggak minta maaf juga. Nah makanya nanti dikasih lagi pasti. Sampai titik di mana itu tadi. Mengaku kalah deh, bukan mengaku salah. Saya pikir ini yang akan menyelamatkan Wenda. Karena nggak ada cara lain. Publik sebagian besar sudah juga tidak percaya. Dan Ruben yang notabene di sini itu lebih senior, pengikutnya lebih banyak, pengaruhnya lebih kuat. Dan orang-orang tahu bahwa Wenda ini semakin terkenal. Ya karena Ruben, kalau harus dihadap-hadapkan, itu kayak Roy Suryo versus Jokowi. Mas, tapi kan sebenarnya selain memang mungkin seperti yang kita tahu ya, ko Ruben kan juga sempat singgungan sama saudaranya Sarwenda. Tapi di satu sisi kan yang dekat dengan Sarwenda nggak cuma saudaranya, ada Gio juga. Kemungkinan Gio udah nyaranin hal tersebut juga nggak sih menurut? Kalau Gio saya pikir pasti akan menyarankan untuk hal-hal yang ya tadi, jangan membuka front dan kalau bisa ya udahlah, minta maaf atau gimana. Tapi kita kan tahu kan, coba wanita-wanita tulis di sini. Kalau udah bete dan sebel, pengennya tuh membuat orang yang bikin kita bete lebih terluka, lebih sebel, lebih rasain apa yang aku rasakan. Kamu harus merasakan yang lebih lagi seperti itu. Nah, ingat ini semua harus diukur kepada siapa kalian akan melakukan itu. Dan kalau secara perhitungan dan akhirnya yang terjadi ini membuat ya kalian menderita dan kalian malah akan beresiko kehilangan semuanya, hentikan. Terutama saat ada penonton yang akan menilai keputusan apa yang kalian akan ambil. Tapi kan sebenarnya kita juga nggak berbicara tentang semua ini hanya dengan kepada rumah yang harganya fantastis itu kan. Cuman di satu sisi juga sebagai seorang ibu pasti Sarwenda harus sadar bahwasanya tindakan dirinya yang tidak meminta maaf dan terus membuka, kalaupun memang nanti dia terus membuka front ini, bisa menyebabkan dia kehilangan hak asuh anaknya sendiri. Apakah itu akan menjadi... Sarwenda nggak membuka front ya. Sarwenda di sini sebenarnya diem aja. Tapi kan digali terus kan sama oponennya ini tadi kan. Nah makanya saya akan katakan diamnya ini itu dianggap sebagai permusuhan. Lalu apa yang tidak dianggap sebagai permusuhan? Meminta maaf. Datang atau secara terbuka meminta maaf demi agar anak-anaknya masih tetap bersamanya. Kalaupun rumah, ya sudahlah ya. Ini akan tetap bisa diambil lagi. Tapi anak, pendidikan mereka, dan kesempatan untuk terus bersama, ini sesuatu yang 20 miliar, 40, 50 miliar, itu masih akan tetap lebih murah dibandingkan kehilangan hal itu. Kalau Sarwenda tidak memikirkan atau mungkin tidak mengeksekusi permintaan maaf langsung kepada Ruben Onsu, berarti kesempatan Sarwenda kehilangan hak asuh anaknya cukup terbuka lebar, Mas Denny? Terbuka sangat lebar. Nah, saat anaknya nanti berpindah hak asuh kepada Ruben Onsu, itu adalah titik di mana Sarwenda akan kehilangan rumahnya. Dan di saat itu juga, saya katakan saat ini, dia akan kehilangan Gio juga. Kenapa kehilangan Gio juga, Mas? Karena saat itu, saat Sarwenda kehilangan anaknya dan Sarwenda kehilangan rumahnya, itu akan menunjukkan Sarwenda ini dalam kondisi yang akhirnya dia ini kalah karena dalam pertempuran yang dia tetap berusaha untuk menangkan. Bukan sesuatu yang akhirnya dia ini mengaku meminta maaf dan akhirnya orang-orang pun ikut memaafkan. Saat dia nanti sudah kehilangan semua itu, apa yang tersisa dari seorang Wendata? Apa alasan orang-orang untuk tetap mencintainya? Kalau dulu dia dicintai karena salah satu member Cherry Bell, terus kemudian menjadi seorang ibu berdaster, ya kan, karena dinikahi oleh Ruben Onsu, dan terus kemudian selamat dari situ menjadi seorang wanita karir yang sukses, yang berpacarkan seorang CEO, bertubuh atletis, ganteng, dan juga seorang yang ya charming seperti itu. Nah kalau semua itu sudah hilang, apa yang akan bisa ditunjukkan? Apa yang akan bisa dijual? Saya berpikir positif dalam artian dia menyanyi pun saat ini nggak akan mungkin akan bisa mengalahkan penyanyi-penyanyi yang suaranya lebih bagus. Menjadi seorang komedian, saya pikir ya jauh dari lucu kalau saya pikir. Lo mau apa seorang Wendatan ini tadi? Yang dijual ini selama ini kan adalah keharmonisan dia bersama anak-anaknya. Yang meskipun akhirnya menjadi seorang ibu yang akhirnya menjadi tulang punggung dan terus kemudian mendapatkan seorang pria yang ya kalau secara fisik jauh dibandingkan Ruben Onsu tentu saja. Yang kalau buat orang-orang oh ternyata setelah ditinggalin seorang suami ternyata dapat seseorang yang secara look akan lebih bagus seperti itu kan. Karena Ruben di sisi yang lain saat sudah berpisah dia memeluk Islam dan memenangkan
memenangkan hati seluruh masyarakat Indonesia. Dan saat ini, saat Wenda akhirnya sampai di titik ini dan dia terlihat diam, nggak ada yang tersisa untuk dicintai. Sehingga ya popularitasnya akan menurun. Dan nggak ada alasan lagi untuk Gio tetap mendampinginya. Mungkin Gio akan berpindah kepada wanita yang lainnya lagi yang ya. Dan itu bukan sebuah kejahatan karena Gio pun perlu untuk menjaga brand dan juga produknya ini tadi tetap bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk seorang CEO yang saat ini namanya masih bisa diselamatkan. Kira-kira akan seperti apa perjalanannya? Dan apakah kita akan harus tetap mengamati dan mengambil hikmah daripadanya? Tapi saya ingin katakan satu-satunya cara adalah dengan meminta maaf. Kecuali kalau masuk Islam, masuk salah satunya ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.